kasih Bu Srinya ya sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan bercakap-cakap. Tapi sebelum kita melakukan proses coaching itu, kita masuk dalam observasi dulu ya Ibu ya. Di mana sini saya akan membicarakan atau diskusi kita ini supaya berjalan dengan lancar. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang apa saja yang akan Ibu jalani dalam proses coaching itu ya. Dalam proses coaching itu tentunya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Ibu. Kemudian dalam proses coaching itu juga Ibu harus menggunakan alur di mana ada tujuan ya, terus deskripsi, terus rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu adalah yang harus Ibu lakukan dalam proses coaching. Kita coaching itu sebentar ya Ibu ya. Pertanyaan saya Ibu ya, sebelumnya Ibu melaksanakan proses coaching, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching itu? Ya, jadi yang saya kembangkan tentunya yang pertama adalah lesennya kalimat yang baik untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach saya bisa lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan. Sekali Bu, jadi sebentar itu yang Ibu lakukan ya? Iya. Oke, yang pertanyaan kedua ya Bu ya. Kompetensi apa, coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya, karena proses coaching ini adalah kita ingin menemukan solusi. Jadi tentunya yang pertama adalah saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tadi bahwa coach saya ini bisa membuka diri untuk menyampaikan persoalannya sehingga dia juga dapat menemukan solusi dari persoalannya. Kemudian saya juga nantinya saya ingin menjadi pendengar yang aktif, tidak menyela di sela-sela pertemuan kami dan tidak memberikan solusi terkait dengan proses coaching yang dilakukan. Iya, sekali nanti begitu nanti prosesnya ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin capai apa? Ya, jadi karena coaching ini ingin mencari solusi dari persoalan kita, tentunya saya ingin bahwa coach saya ini menemukan sendiri persoalannya. Jadi dari percakapan kita dia menemukan sendiri secara mandiri, bukan saya yang menemukan, tapi dari percakapan kita dia bisa memperoleh garis besar apa yang akan dia lakukan nanti di rencana aksi seperti itu. Baiklah, jadi itu nanti bentuk penilaian yang akan Ibu laksanakan dalam proses coachingnya. Sekarang Ibu sebentar setelah melakukan proses coaching dengan coachingnya Ibu, saya akan mengamatinya. Saya akan memberikan penilaian tentang proses coaching Ibu sebentar. Jadi silahkan Ibu memanggil coaching Ibu sekarang. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Ketut. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi semalam saya terima WA dari Pak Ketut bahwa Pak Ketut ingin sharing dengan saya terkait dengan persoalan anak didik kita. Kebetulan kan kita ini selevel Pak. Kita anak-anak kita ini sama-sama di jenjang SMA. Iya. Nah, semalam Pak Ketut juga belum menyampaikan apa sebenarnya persoalan yang ingin Pak Ketut sampaikan terkait dengan anak didik Bapak. Begini Ibu, saya ingin sharing dengan Ibu. Kebetulan satu jenjang SMA, jadi begini Ibu, ada 1-2 orang siswa saya yang malas membuat tugas seperti itu. Malas membuat tugas? Iya, malas membuat tugas. Jadi hanya sekitar 1-2 orang, jadi tidak semuanya tidak Pak semua. Ya, jadi memang anak-anak seperti itu. Dari yang Bapak sampaikan tadi, apa kira-kira penyebab sehingga siswa ini malas mengerjakan tugas? Nah, ini mungkin penyebabnya seperti ini Bu. Jadi kadang-kadang mereka itu terbawa dengan temannya, teman kelas lain seperti itu Bu. Jadi ketika saya memberikan tugas kepada anak-anak didik saya, ya kebetulan saya mengajar seni budaya, ya seni rupanya itu, apakah dia
kurang memahami atau dia mengikuti temannya yang malas membuat tugas dengan ikut jalurnya mereka, bukan ikut jalurnya saya. Seperti ketika usaha buat memberikan tugas menggambar, apakah dia belum paham tentang apa yang saya berikan tugas itu. Ya, berarti dari yang Pak Kudut sampaikan tadi, berarti Pak Kudut sudah tahu sebenarnya apa masalah siswa tersebut sehingga dia malas mengumpulkan tugas. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira apa yang rencana yang akan Pak Kudut lakukan sehingga siswa ini dapat seperti temannya mengumpulkan tugas tepat waktu, misalnya seperti itu? Mungkin rencana kedepannya begini, Bu. Saya akan lebih aktif ya dengan salah satu siswa ini, 1-2 orang siswa ini, mungkin di media pembelajaran. Mungkin di media pembelajaran itu lebih banyak saya akan memberikan contoh-contoh media pembelajaran. Mungkin saya akan lebih kreatif memberi atau video-video pembelajaran itu lebih kreatif dan memberikan contoh-contoh gambaran apa yang saya suruh buat, seperti itu. Jadi kalau yang saya tangkap tadi bahwa ternyata siswa ini mungkin menurut Bapak, siswa ini belum memahami, belum memahami tugasnya, sehingga Pak Kudut merencanakan ini membuat media pembelajaran yang interaktif. Mungkin dengan media pembelajaran yang interaktif ini dia lebih termotivasi mungkin seperti itu Pak ya untuk mengerjakan tugasnya. Nah, kira-kira yang akan Bapak lakukan nanti, Bapak memerlukan bantuan siapa? Apakah bisa sendiri terkait dengan apa yang Bapak lakukan itu? Mungkin begini Bu, nanti saya akan bekerja sama dengan wali kelas, melaporkan ke wali kelas bahwa ini anak di pelajaran saya malas membuat tugas. Nanti saya tanyakan apakah pembelajaran guru lain apakah sama atau tidak. Nanti saya akan bekerja sama dengan wali kelas, mungkin dengan kesiswaan dulu, seperti itu. Nanti saya laporkan agar siswa ini dapat bimbingan, seperti itu. Oke, berarti Bapak kan sudah punya planning ya? Sudah punya perencanaan apa kira-kira yang akan Bapak lakukan sehingga siswa tadi ini bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, kapan waktu yang akan Bapak rencanakan untuk melakukan ini Pak? Mungkin rencananya akan dekat-dekat ini, biar ini anak tidak terlanjur ke depannya mengikuti arus yang ikut malas, seperti itu, tidak membuat tugas, seperti itu. Tapi dia sebenarnya masuk kelas terus Bu, cuma dia malas buat tugasnya. Itu permasalahannya, apakah dia belum paham apa yang saya berikan atau memang dia malas. Makanya di sini saya cerita dengan Ibu, cerita tentang ini anak, kenapa sih ini anak malas, seperti itu. Di kedepannya saya akan lebih aktif dengan anak ini, mengajarkan bagaimana tentang bagaimana cara pembuatannya, lebih aktif lah tentang media pembelajaran. Saya akan langsung memberikan contoh-contoh yang bisa dia lihat langsung. Mungkin dia tidak paham dengan video-video alternatif yang saya berikan, mungkin saya akan kirimkan gambar yang memang tugas yang saya berikan, seperti itu. Mungkin itu lebih gampang dia mengikuti membuat tugas itu. Iya, terkadang kan kalau misalkan anak-anak itu memang harus melihat secara langsung, dia harus paham dulu tugasnya. Jadi dia mungkin tidak mampu mengerjakan tugasnya karena mungkin tugasnya dia tidak paham. Jadi kalau misalnya dia sudah paham, mungkin tugasnya itu bisa lebih dia bisa mengumpulkan tugasnya. Itu Pak ya. Nah, jadi saya kira Bapak sudah menemukan solusi dari persoalan Bapak. Nah, saya pikir nantinya saya ingin mendengarkan kemudian apakah setelah Bapak melakukan hal-hal yang Bapak sampaikan tadi,
apakah nanti ada perubahan di kelas Bapak, apakah dengan Bapak menggunakan media interaktif tadi, apakah siswanya ini akan termotivasi, atau mungkin ini kan baru rencana Pak nah saya ingin kemudian mungkin Bapak bersedia nanti kita akan kembali sharing Pak terkait dengan hal ini, apakah Bapak berhasil dengan rencana Bapak atau tidak. Bapak bersedia mungkin Pak? Jadi saya sangat bersedia sekali Bu, karena saya perlu bercerita dengan teman ya, bagaimana mengatasi anak-anak yang malas membuat tugas. Dan satu lagi Bu, mungkin saya akan rencananya juga akan memanggil orang tuanya. Ya seperti itu, biar nanti dikira sekolah itu tidak proaktif dengan siswa itu. Makanya di situ solusinya adalah, saya rencananya itu adalah pihak sekolah, pihak orang tua itu harus kerjasama, bahwa biar diketahui bahwa anak itu ke sekolah terus, tapi di sekolah tidak membuat tugas. Itu biar orang tuanya harus tahu juga itu. Karena memang kalau misalkan orang tua itu yang penting anaknya sekolah, dia tahu hadir di sekolah, nanti ketika anaknya dikasih nilainya tidak tuntas, dia pasti bertanya, kenapa saya dikasih nilai tidak tuntas? Makanya orang tuanya harus disampaikan seperti itu. Makanya itu saya harus sampaikan. Jadi Bapak butuh berarti beberapa orang ya terkait persoalan yang dialami oleh siswa Bapak. Jadi kita sudah tadi menemukan solusinya, ya di sesi kita sudah di sesi akhir ini Pak terkait dengan persoalan Bapak seperti yang saya sampaikan tadi. Saya ingin mendengarkan kembali apakah solusi yang tadi Bapak sampaikan itu berhasil untuk Bapak lakukan. Mungkin saja nanti di siswa saya juga akan ada yang seperti itu Pak. Kalau misalkan mau berhasil, saya mungkin bisa menerapkan kembali ke siswa saya. Terima kasih atas waktunya hari ini Pak Ketua. Terima kasih sudah kembali bersama saya. Kita akhiri sesi kita hari ini. Selamat siang Pak. Siang Ibu, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Suryani. Siang kembali bertemu ya setelah Ibu melaksanakan proses coaching tadi. Saya sudah mengamati bagaimana cara Ibu dalam berbicara dengan coaching Ibu ya. Saya sudah mengamati. Ini saya melihat begitu antusiasnya Ibu kepada coachingnya Ibu itu, sehingga coachingnya Ibu itu bisa mendapatkan solusi yang baik. Sebelum kita akhiri supervisi ini Bu ya, kita masuk ke tahap yang berikutnya itu pasca observasi ya Bu ya. Beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kembali setelah Ibu melaksanakan proses coaching ini. Apa yang sudah dilakukan pada saat Ibu melaksanakan coaching, dan indikator ketercapaian pengembangan apa yang Ibu inginkan? Saya kira dari apa yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur cerita, menetapkan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian melakukan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap pelaksanaan tersebut. Dari yang saya lakukan juga tadi, coachingnya itu sudah bisa menemukan solusi dari persoalan yang dihadapinya seperti itu. Lewat pengamatan juga tadi, saya akan memberikan hasilnya betul ya. Kalau menurut pengamatan tadi saya di sini, Ibu sudah berperan aktif sekali ya, sesuai dengan apa alur dalam percakapan proses coaching itu, kemitraan, terus proses kreatif, menampilkan potensi. Ibu sudah laksanakan saat ini tadi. Dengan alur tirta juga Ibu sudah begitu semangat dalam menggali pertanyaan dan juga pertanyaan terbuka Ibu dengan pertanyaan berbobot itu. Ibu bisa mengungkapkan permasalahan apa yang dihadapi oleh coaching Ibu, sehingga di akhir proses coaching tadi coaching Ibu menemukan solusi. Terima kasih. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan lagi Ibu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan hari ini? Jadi yang saya kembangkan nantinya adalah karena
apa yang diinginkan dari kelas coaching itu adalah coachingnya menemukan solusi, sehingga diharapkan bahwa coachnya itu bisa memberikan pertanyaan terbuka, pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coaching ini dapat menjawab untuk mencarikan solusi. Nah, kalau tadi kan saya sama Pak Ketut itu satu jenjang. Nah, saya kemudian ingin mengembangkan diri saya bagaimana kemudian jika persoalannya itu terkait dengan rekan sejawat saya, rekan saya yang mungkin berasal dari sekolah yang jenjangnya tidak sama, misalkan dari SD dan SMP. Jadi saya ingin lebih mengembangkan lagi terkait dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti itu. Jadi kalau Ibu inginkan itu memang sesuai apa yang Ibu harapkan ya. Jadi dari solusi itu Ibu juga bisa mau melihat bagaimana nanti pengembangan untuk diri Ibu juga, bukan di lingkungan sekolah ini. Luar biasa sekali. Jadi mungkin lewat perbincangan kita pada saat ini Ibu sudah melaksanakannya dengan baik, dan mungkin perbincangan kita hari ini mungkin cukup sampai di sini ya Bu ya. Nanti lain kali kita bertemu kembali ya Ibu. Ibu bisa cerita kembali tentang bagaimana permasalahan Ibu. Jadi nanti kita kalau ada waktu kita bertemu kembali ya. Terima kasih waktunya Ibu Suryani. Terima kasih kembali. Assalamualaikum.